Mungkin ya karena ada juga, tapi ya ini subjektif dari pengamatan saya. Ada yang karena emang nggak mau ngurus aja. Emang nggak mau ngurus. Jadi emang tidak mau atau tidak berani bertanggung jawab sama anak ini. Jadi ya ditaruh ke panti asuhan. Karena alasannya kenapa saya bisa bilang itu, karena saya lihat beberapa yang ada orang tua ini kalau sudah menitipkan anaknya di sini jarang kalau diliatin lagi anaknya. Rata-rata kebanyakan udah nggak diliatin lagi. Di balik tembok sederhana ini tersembunyi kisah-kisah yang penuh harapan. Tempat di mana tawa anak-anak menggema dan pelukan pengasuh menjadi pengganti kehangatan keluarga yang pernah hilang. Namun, di balik canda tawa itu ada kenyataan yang jarang kita sadari. Data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 500.000 anak di Indonesia tinggal di panti asuhan. Yang lebih mengejutkan lagi, lebih dari 80% anak-anak ini sebenarnya masih memiliki orang tua. Mereka dititipkan bukan karena yatim piatu, tapi karena tekanan ekonomi, persoalan sosial, hingga konflik keluarga. Izinkan saya, Sean Finnegan, untuk membawa teman-teman masuk ke dalam sebuah cerita. Sebuah perjalanan bagaimana kita bisa memahami anak-anak ini bisa berakhir di Pondok Kasih Agape. Sebuah perjalanan hidup yang membawa mereka ke sini, keputusan sulit yang harus dipilih oleh keluarga mereka, dan yang pastinya ada harapan yang menanti mereka di sini. Siang Kak. Siang. Boleh dengan kakak siapa? Gabriel. Dengan kakak Gabriel. Kakak kalau boleh tahu di sini sebagai apanya dari Pondok Kasih Agape? Sebagai pengurus. Sebagai pengurus ya, oke. Mungkin pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Pondok Kasih Agape udah menyambut kami dengan hangat banget. Kita juga terima kasih banget. Kalau kita boleh ngadain acara sama-sama adik-adik di sini. Oke, jadi mungkin aku penasaran nih Kak. Kakak sendiri bisa terlibat akhirnya untuk terjun di Pondok Kasih Agape, ini ceritanya gimana sih Kak? Awalnya sih karena kuliah. Karena kuliah. Jadi awal kuliah, karena dari Kalimantan juga awalnya. Jadi sekalian kuliah teologi, jadi sekalian bantu-bantu pelayanan di panti asuhan. Oke, baik, Gitu. baik. Jadi setiap panti asuhan punya cerita yang unik nih Kak ya. Dari mungkin boleh diceritain nggak Kak, yang mungkin cerita yang mungkin menurut Kakak paling berkesan, gimana sih ceritanya adik-adik ini bisa sampai ke Pondok Kasih Agape? Kan kita sendiri kurang paham nih Kak, kayak kok bisa ada anak di panti asuhan, itu ceritanya gimana sih Kak bisa sampai masuk ke sini? Kalau ceritanya sih banyak. Ada, apalagi anak-anak kita ini punya beragam latar belakang. Ada yang menariknya itu, yang paling menarik buat saya, pertama kali kayak lihat kan kalau kita lihat di film-film ada anak yang ya dalam tanda kutip ya dibuang sama orang tuanya, ditaruh di plastik gitu ya. kayak. Itu saya kira cuma di televisi atau di film, tapi ternyata kenyataannya dan faktanya ada. Sampai sekarang ya Pak ya? Iya, dan itu terjadi juga di panti asuhan. Kami ada beberapa anak juga yang dengan kasus seperti itu. Oke, baik. Mungkin kalau menurut Kakak sendiri nih, anak itu bisa masuk ke sini lebih banyak karena mungkin dititipkan atau dalam kata kutip tadi ditelantarkan sih Kak sama orang tuanya? Kalau kita sih karena 70% anak kita kan yatim piatu ya. Jadi benar-benar gak ada orang tua. Jadi anak-anak ini tinggal sama keluarga besarnya, entah sama omnya, tantenya, atau opa omanya, yang mungkin dalam kondisi ekonomi yang nggak bisa mengurus anak ini, jadi akhirnya mereka membawa ke sini. Tapi ada juga yang beberapa anak-anak kami yang yatim atau piatu aja, jadi masih tinggal papa atau mamanya aja. Tapi balik lagi memang dalam kondisi ekonomi yang sulit atau orang tuanya sakit-sakitan. Jadi karena ketidaksanggupan untuk mengurus anak ini, jadi dibawalah ke sini. Tapi ada juga memang ya seperti kakak bilang tadi, ada yang
ditelantarkan. Faktor ekonomi tetap menjadi penyebab utama fenomena ini terjadi di era modern. UNICEF pada tahun 2018 melaporkan bahwa 63% anak yang ditinggalkan berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Lebih dari itu, 48% orang tua menitipkan anak mereka ke panti asuhan karena kesulitan ekonomi. Di Indonesia sendiri, data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa 9,54% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah anak-anak yang akhirnya harus menjalani kehidupan di panti asuhan, terpisah dari keluarga mereka. Nah, dari kakak ini di sini 90% mungkin orang tuanya udah nggak mau jenguk. Ada tantangan tersendiri nggak kak? Mungkin buat ngasuh anaknya gitu. Saya cuma bilang ke mereka, kalau selama ini panti asuhan ini dilihat orang-orang dunia itu sebelah mata. Saya cuma bilang sama kalian bahwa jangan sampai orang melihat kalian sebelah mata. Artinya mitos-mitos yang seperti itu, anggapan-anggapan, paradigma yang seperti itu harus kalian hapuskan. Artinya kalian sendiri harus bisa merubah paradigma orang bahwa kalian tuh hanya bisa dilihat dengan sebelah mata. Nggak ada orang bodoh di dunia ini. Jadi kalian bisa, kalian mampu. Asalkan kalian mau belajar, itu ada. Artinya Kak, kami cuma bisa memberikan motivasi buat anak-anak. Karena secara finansial kami tidak mampu. Tapi kalaupun hari ini anak-anak kami boleh sekolah, itu karena kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan akan berikan kalian kesempatan. Jadi pergunakan kesempatan itu karena nggak akan ada kesempatan tuh untuk dua kali seperti itu. Kalau selanjutnya, gimana cara Pondok Kasih Agape atau kakak sendiri pastiin bahwa mereka itu merasa diterima gitu kan? Kayak mereka dapatkan keluarga baru di sini. Apa yang kakak lakukan? Ya buat mereka, saya menjadikan mereka itu di satu sisi saya jadikan mereka itu sahabat. Satu sisi jadikan mereka itu adalah anak-anak saya. Dan satu sisi saya jadikan mereka itu adalah murid saya. Pertama, kalau untuk jadi sahabat saya, ketika ada sesuatu hal yang mereka sharing dengan saya, mereka bilang saya harus gimana. Dan ada hal juga di mana saya berlaku sebagai orang tua mereka, dan ada di mana saya berlaku sebagai guru mereka. Itu aja sih Kak. Dan puji Tuhan Kak, sampai hari ini anak-anak saya itu, kami bukan cuma saya, kami di tempat ini merangkul mereka Kak. Artinya ada masalah persoalan, kami tetap rangkul mereka. Salah besar kecilnya kesalahan mereka, kami tetap rangkul mereka. Karena kami berpikir seperti ini, kalau bukan kami siapa lagi? Nah, kalau dari kakak sendiri, apa sih Kak tantangan terbesar buat kakak buat ngasuh anak di sini gitu? Tantangan terbesar sebenarnya sama anak-anak yang sudah masuk remaja ya. Iya, karena kalau anak-anak yang kecil, yang SD lah, SD ke bawah itu kan masih nurut, Ya, masih mudah diatur. Kalau yang sudah mulai remaja itu karena mungkin lagi mencari jati diri, terus merasa dewasa, merasa sudah bisa berpikir sendiri, jadi akhirnya agak susah untuk diaturnya. Gitu. Itu sih yang paling agak sulit lah. Gimana sih Kak bikin atau tantangan yang kakak harus hadapin gitu supaya anaknya di sini nyaman, sejahtera? Apa sih Kak yang harus dipersiapin gitu Kak? Kalau kita sih dengan semampu kita memfasilitasi mereka dengan apa yang bisa kita kasih gitu. Ya dengan kalau kita sih buka dengan kelas-kelas apa yang mereka suka, kan rata-rata ada yang suka main musik, kita buka nih kelas musik. Jadi yang ngajar juga bukan dari orang luar tetapi dari pengurus, ngajarin main musik, atau yang mungkin perlu ditambah nilai pelajarannya secara akademis bahasa Inggris atau yang lain, itu bisa. Jadi kita menawarkan diri, kita lihat anak ini kalau misalkan habis penilaian rapot, kira-kira ini perlu didukung, biasanya kita datengin, namun perlunya apa. Jadi buat mereka dekat juga. Berarti untuk fasilitasi itu kan pasti perlu biaya nih Kak. Iya. Kalau aku boleh tahu, dari Pondok Kasih Agape ini dapat pembiayaan dari duit pribadi kah atau mungkin ada di bawah naungan gereja atau gimana? Kalau kita sih kita kan di bawah yayasan, jadi nggak di bawah gereja. Di bawah yayasan. Di bawah yayasan aja.
Kalau donasi selama ini kita jujur aja nggak ada donatur yang tetap. Tapi ya puji Tuhan ya karena pertolongan Tuhan juga ada aja lah orang-orang yang secara pribadi atau dari perusahaan tertentu datang, kira-kira ada yang bisa dibantu nggak? Nah biasanya kita akan jujur-jujuran aja. Apa yang memang kita perlukan mendesak kita akan beritahu. Kalau di ACC sama donatur yang menawarkan diri untuk membantu ya kita bersyukur juga. Kayak contoh mereka waktu itu perlu alat musik, jadi ada donatur yang tanya perlu apa, kita perlu alat musik, atau anak-anak lagi perlu apa ya sesuai kebutuhan kita. Jadi kita cuman memang ya balik lagi tadi nggak ada yang tepat, orang-orangnya ganti-ganti ya Kak ya. Anak-anak di sini tuh bagaimana sih cara bahagianya atau apa sih yang membuat mereka bahagia gitu? Apa ya, kalau saya kan karena saya ngurus yang laki-laki khususnya yang dewasa, kalau bahagia mereka tuh sebenarnya sederhana aja. Kayak kita ngajak mereka main futsal itu sudah bahagia banget, udah seneng lah diajak keluar karena kesehariannya kebanyakan di dalam rumah. Terus juga kalau mereka senangnya kalau sudah nggak ada kegiatan kita malam-malam kita nonton bareng. Nonton bareng Ya, justru berarti bahagianya tuh dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Oke baik Kak. Mungkin aku next mau tanya pesan dari Kakak buat orang tua di sana, apalagi kita anak muda yang mungkin nanti akan berkeluarga, harusnya gimana sih Kak kita supaya mungkin jangan sampai kita malah menelantarkan atau menitipkan gitu. mungkin ya pesannya ya buat orang tua di luar sana yang sudah menikah ataupun yang akan menikah, mungkin jangan dulu punya anak kalau belum bisa berani bertanggung jawab sama anak. Berarti kata kuncinya di tanggung jawab ya Kak? Iya. Kalau berani berbuat harus tanggung jawabnya juga berani. Gitu. Kan anak nggak minta untuk dilahirkan. Iya benar ya. Gitu. Jadi kalau dia kalau kita sudah berani membuat dia hadir di dunia ini, artinya kita harus berani bertanggung jawab sama dia. Data mungkin memberikan kita sebuah angka, tapi cerita-cerita inilah yang menunjukkan kita sebuah kenyataan. Kita semua tahu bahwa dunia ini bukan tempat yang mudah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah cukup berbuat untuk mereka-mereka semua yang terpinggirkan?